Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikar Cina Mahendra dengan NIM 120230062. Di sini saya akan melakukan praktikum jaringan komputer menggunakan satu server, 3 router, satu router wireless, dan 2 PC serta 2 laptop. Yang nantinya akan di akhir dari video ini kita akan uji dengan membuka web, mail, dan FTP. Dapat kita lihat di sini sudah ada yang tadi saya sebutkan, ada wireless, ada routernya 1, routernya 3, dan servernya 1. Awalnya kita buka di IP configuration-nya di bagian server. Kita masukkan seperti ini. Di sini saya memasukkan yaitu IP address-nya 192.168.100.100. Untuk subnetwork-nya ini biasanya otomatis dilihat dari IP address-nya ya. Terus gateway-nya ini kita bedakan karena ini bakalan jadi gerbang kita untuk masuk keluarnya nanti waktu di pengujiannya. Untuk DNS servernya kita masukkan sama dengan IP servernya karena ini sebagai servernya. Terus kita melakukan service di sini DNS-nya kita jangan lupa membuat seperti alamat web ya. Di sini saya memasukkan nama saya, nama panggilan dengan NIM saya, dengan saya akhir dengan .com. Untuk addressnya saya masukkan tadi yang sama dengan IP-nya yaitu 192.168.100.100. Ini DNS ya, sama. Terus di bagian email saya membuat 2 email yaitu sender untuk yang mengirim, vendor untuk yang menerima. Terus juga ada FTP, saya sudah membuatnya yaitu ini nama penggunaan saya dengan password 12345 untuk mengakses FTP-nya. Terus kita ke bagian wireless. Di bagian sini, di bagian konfigurasi awal, kita sambungkan switch dengan wireless routernya yaitu 1.1.0. Berarti kita atur di internet, kita tekan statis. Terus kita ubah di IP-nya harus sama dengan server, tapi perbedaannya yaitu di akhir. Kalau di server ada 100 yang kayak gini, kalau di sini kita bedakan yaitu 2. Terserah kalian mau isi yang 103, 104. Default nya juga sama. Di bagian gue kita samakan isinya. Ternyata IP address-nya itu sama dengan ini pakai internet. Terus subnet secara otomatis akan keluar. Jangan lupa diisi default keduanya dan juga DNS yang kita samakan dengan server. Di bagian IP address di sini, karena di sini saya menggunakan 2 angka terakhir dari NIM saya yaitu 62, dan di bagian akhirnya saya tulis 2 karena 1 itu biasanya dibuat untuk operator, dan karena ini 28 yaitu di belakangnya 240. Saya tulis di sini 10 karena kita mulainya nanti dari 10 ya. Setelah semuanya jangan lupa di save setting. Di bagian laptop di sini nanti di awal sebelum menggunakan wireless di laptop ini kita matikan dan kita ganti. Ini karena tadi sudah saya ganti. Jadi ganti ini khusus untuk yang wireless untuk laptop. Maupun PC juga sama. Kalau ingin menggunakan wireless harus diganti menggunakan yang ini. Ini konfigurasinya sudah nyambung semuanya. Jangan lupa untuk menghubungkan ke server bila mengirimkan data, kita harus memasuk di command line, kita masukkan FTP, kita panggil servernya,
Kenapa harus gini? Karena tadi kita sudah masukkan FTP-nya. FTP itu sebagai sambungan kita nanti kita mengupload data atau mengirim file. Kita masukkan tadi yang sudah kita masukkan. Di sini biasanya passwordnya tidak nampak kan, tapi kita sudah memasukkan passwordnya karena itu rahasia. Login selesai. Dengan ini berarti kita sudah menyambungkan dengan yang server. Yang satunya lagi laptopnya kita sama juga caranya, kita pakai command prompt FTP, kita panggil server. Kita masukkan username-nya untuk FTP-nya. Kita masukkan password. Nah, sudah login. Kalau kita sudah login seperti ini, kita biasanya bisa membuka web. Webnya jangan lupa yang tadi VG, name saya .com, dan muncullah yang web yang sudah didesain. Kita juga sama, kita juga bisa dengan FTP ini kita juga bisa nge-ping seperti ini, ping ke server, dan itu pasti bakalan invalid or non-support command karena ini ping itu khusus buat yang tidak ada FTP. Kalau ada FTP itu secara otomatis, kecuali kita bisa mengetesnya dengan ini. Kita bisa mengetesnya menggunakan text editor. Kita tulis hai, kita silang, nanti kan ini muncul di save, ya kita save namanya halo. Oke. Kita unggah di sini menggunakan put halo.txt. Kita lihat ini progress complete, tadi selesai. Kalau kita mau ngecek di bagian server kita sama, kita stop command prompt, kita masukkan get halo.txt. Jangan lupa di sini kita juga masukkan FTP-nya ya. Kalau enggak akan seperti ini. Invalid command. Karena kita udah melakukan FTP, berarti secara keseluruhan kita harus login dengan FTP semua biar nanti bisa tersambung. Oke, karena sudah, kita tulis lagi get halo.txt. Transfer complete. Karena ada tulisan ini bisa kita cek di bagian text editor. File, open. Halo, hai. Berarti ini kedua laptop dan server ini sudah nyambung. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ini ya. Di dalam server ini, IP ini kita gunakan IP 1.168.62
0.0/26. Ini yang titik nolnya ini berarti ini adalah networknya. Mulai dari PC yang ini IP address-nya adalah 62.2 dengan default gateway-nya ada 62.1. Kenapa default gateway-nya 662.1? Karena kita mengikuti IP ini. Dengan satu ini nanti sebagai gateway-nya di router. Sama seperti yang satunya lagi, yaitu di sebelah sini IP-nya 3, ini ya defaultnya. Untuk DNS-nya servernya nggak berubah karena itu adalah server. Setelah itu kita hubungkan dengan switch kedua PC ini yang hijau, 0 ke 1, 0 ke 2 ya. Terus switchnya ini kita hubungkan dengan routernya gunakan seperti ini. Di sini untuk penghubungannya yang pertama yaitu kita gunakan yang tadi, yang maksud saya yaitu keduanya, yaitu 62.1 di IP yang ini. Ini khususnya di IP di sini /26 yaitu 192 ya. Ini harus diingat. Jadi khusus yang ini adalah IP-nya yaitu ini. Sedangkan yang satunya lagi IP-nya khususnya adalah ini untuk ketiga ini agar dapat berinteraksi. IP ini seperti yang saya sebutkan tadi 128.168.62.2 dengan default gateway-nya adalah 62.1 128.168.62.1. Sama dengan ini IP-nya yaitu diawali dengan titik akhiri yang berbeda yaitu 3 dan default gateway-nya sama dari 128 sampai satunya. Sama seperti yang ini kita sambungkan ke switch dan switch kita sambungkan ke router dengan IP address-nya yaitu sebagai gateway-nya yaitu 128.168.62.1. Ini adalah sebagai gateway. Sedangkan karena ini slash-nya 27 beda dengan /26 yaitu jadinya 224 di belakangnya setelah 255. Untuk menghubungkan router ini ke router ini ya, kita membuat IP yang baru yaitu 10.10.10.1 yang sebelah sini yaitu internet 1 dapat dilihat dengan sepertinya yaitu 255. Agar dapat terhubung dengan router yang ini, tapi kita lihat di netnya kita bersamakan dengan yang tadi sebagai gateway-nya ya, tapi kita buat di bagian belakangnya yaitu 2. Kalau yang di sini 1, di sini 2 akan dapat terhubung. Sama dengan yang ini, di sini kita kasih 20.20.20.1 dengan space-nya 255.0.0.0. Ini khusus yang ini aja ya, yang menghubungkan antara router ini dengan ini yaitu 20.20 dan di sini 10.10.10. Boleh dilihat di sini kita ganti bagian belakangnya saja yaitu 2, yang awalnya 1 kita ganti 2 dengan 20.22. Akhirnya kita tersambung. Agar router ini dapat tersambung dengan ini dengan sukses, yaitu kita menggunakan routernya itu statis. Ini yang seperti saya tunjukkan yaitu ini awalnya adalah 192.600. Ini untuk server, jadi server via 10.10.1 di sebelah sini. Jadi ini ke server lewatnya dari sini. Sama dengan ini dari server lewatnya adalah sebelah sini. Lewatnya adalah dari sini 20.20.1.
Sedangkan untuk router ke router yang sebelah sini, ini melewati ini sama, tapi dengan networknya yang berbeda. Seperti ini. Sebelum kita mengatur satu kesatunya lagi, ini kita harus tahu di sebelah sini ya. Di status ini kan ini menghubungkan 3. Dari server, ini adalah dari router yang ini router yang sebelah sini, sebelah sini. Dan router ini untuk ke server. Dan router ini untuk ke server. Jadi biar terhubung. Baik, kita cek, kita uji di FTP-nya dulu. Tadi saya sudah menguji FTP. Ini sudah connect ya. Kenapa saya ini invalid? Karena kita sudah terhubung. Sebelah sini juga kita coba invalid karena ini juga sudah terhubung. Ini juga sudah terhubung ya. Ini juga sudah terhubung ke server. Coba kita ambil, kita tes di sini. Complete. Kalau kita lihat seperti ini, halo, berhasil. Sini juga coba kita ambil sebelah sini, get halo. Ini sudah login ya. txt server complete. Kita buka di sini. Hala. Sekarang kita buka webnya sebelah sini. Saya di sini lebih suka menggunakan IP-nya ya, IP dari DNS-nya. Selamat datang di rumah makan Al. Jadi yang sebelah sini kita coba juga buka web. Di uji yang kedua yaitu web. Selamat datang. Sebelah sini juga kita coba selamat datang. Sekarang kita cek di mail. Ini tadi saya sudah coba, yaitu ini terima, ini namanya kirim di sini, dan menerima pesan dari terima. Kirim menerima dari terima, yaitu T subjek. Yang dapat diketahui bahwa dari sini kirim diterima di sini. Sama juga dari sini terima. Kirim menerima terima tadi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.